teman-teman, di sini saya akan memberikan tutorial di Sevo domain yang kemarin sempat di grup ada mungkin 30-40 orang terkena surat dari Google ya. Yang pertama, langsung menuju ke link Webmaster Tools, dimana di situ ada link-link yang akan kita disevo. Cara pertama adalah langsung saja kita klik tautan di Sevo link pada blok yang kena surat ya tentunya, lalu klik di Sevo linknya, kemudian pilih file notepad yang akan kita disevo tautannya. Di sini saya akan jelaskan dulu. Yang pertama, cara pertamanya adalah yang paling mudah itu disevo aja link-link yang untuk sebagai contoh lah 1, 2, 3 atau 4 biji seperti yang saya buat di tutorial Indonews ini. Dan bagian terpentingnya adalah setelah disevo itu kita pada saat submit reconsideration ya, ada di halaman Google-nya di manual action ya teman-teman, manual action. Nah, lalu nanti jika ada yang terkena surat, di sini ada tulisan tindakan manual atau kirim submit reconsideration. Nah, pada saat submitnya yang paling terpenting adalah kita harus mengirimkan laporan detailnya. Detail itu artinya di sini saya contohkan, dan ini yang saya pernah lakukan, yaitu kita sebutkan di sini situs yang sudah kita disevo apa saja, terus yang sudah kita delete apa saja. Misalkan di sini saya contohin disevo. Terus kalaupun ada yang di delete, di dalam sini dijelaskan kita delete di dalam surat permohonan pada saat manual action ini tadi, pada saat permintaan submit reconsideration. Nah, kenapa harus sedikit dulu? Karena yang pasti yang pertama, pengalaman saya itu agar Google membalas dulu pesan kita yang biasanya pertama dikirimkan example link yang mereka anggap melanggar atau spam ya. Terus kemudian jangka waktunya bisa sampai 3 hari, 1 minggu, 2 minggu, ataupun 1 bulan. Tapi ketika kita tidak melakukan detail seperti ini, seperti contoh ini, itu biasanya balasannya mungkin 1 bulan sampai 2 bulan teman-teman. Jadi itu saja sih sebenarnya poinnya. Lalu ketika mereka membalas mengirimkan example link, lakukan hal yang sama, artinya disevo link, timpah link yang lama tadi yang sudah kita submit di sini. Terus kita kirimkan permintaan, kemudian kita harus untuk submit yang kedua itu harus kita secara detail submit reconsideration ya, artinya semua link yang di sini yang ada di dalam link to your site atau tautan yang ke situs Anda harus kita disevo. Artinya bukan semua link, kita pilihin aja dulu yang kira-kira linknya mati atau dianggap spam, ataupun memang ada link dari SBJOS ya kita disevo saja ya teman-teman. In disevo artinya sendiri menolak tautan ke situs kita. Nah, jadi poinnya hanya itu saja untuk disevo. Terus yang kedua itu saya akan menjelaskan tentang cara submit yang mungkin cara meminimalisir hukuman Google ya, mungkin meminimalisir. Yang pertama itu jangan daftarkan blog kita ke Google Webmaster Tools di sini ya, artinya Google Webmaster Tools. Karena pada tutorial sebelumnya saya sudah menjelaskan walaupun tidak didaftarkan dia tetap bisa ranking dan indeks, tapi belum tentu juga kita tidak mendapatkan hukuman, namanya juga lagi trial and error. Terus yang kedua, backlink dengan menggunakan unique domain yang berbeda. Artinya di sini jika kita melakukan domain ke SBJOS misalkan ada 154,
besoknya kita lakukan ke SBJOS lagi dengan link yang sama lagi, artinya itu kurang bagus untuk SEO. Terus yang ketiga adalah kata kunci yang banyak atau bervariasi, artinya jika kita melakukan nembak kata kunci, misalkan cara membuat email sini ya, artinya kita kalau kita males langsung aja copy dari Google Related Keyword judul-judulnya, dan ada juga Google Suggestion di Google secara manual ataupun di tool SBJOS yang sudah disediakan. Dengan cara itu mudah-mudahan sedikit meminimalisir dari hukuman. Terus yang keempat adalah short URL. Short URL ini yang sudah kita sediakan di file dokumen SBJOS, artinya dengan menggunakan short URL kita bisa meminimalisir dari hukuman Google. Artinya ketika short URL, misalkan contohnya go.gl ini kita optimasi, tentunya dengan cara yang sama, artinya link tersebut akan mengalirkan powernya ke si link short ini dulu, baru kemudian langsung di redirect atau diarahkan ke link asli kita. Makanya short URL sendiri sangat berpengaruh untuk hasil search di blog kita sendiri ya, karena setidaknya ini mungkin mengalirkan power yang lumayan 50-60% lah mungkin. Terus yang kelima ini, yang pertama, jadikan Sosblog dan blog network sebagai power backlink ke money site atau blog utama. Cara yang pertama ya jelas, artinya ketika kita submit di Sosblog dan blog network, kita cantumkan link asli pada saat pertama kali. Itu tidak masalah ya, sampai sekarang pun ada beberapa blog saya yang masih aman. Tapi ingat, hanya sekali saja untuk blog money site kita, yaitu dengan variasi kata kunci yang kalian inginkan. Ingat, langkah ini hanya sekali saja. Lalu gimana dengan besok-besoknya ketika kita ingin mengoptimasi kata kunci yang lain dengan blog money site kita? Ya tentunya kita harus menggunakan cara yang kedua. Ingat, yang cara pertama jangan diulangin lagi. Ketika sudah submit link aslinya, jangan diulangin lagi. Tujuannya belajar dari pengalaman aja, dari yang kemarin-kemarin. Artinya kita harus melakukan cara yang kedua. Mungkin ini jadikan Sosblog dan blog network sebagai backlink to backlink dan indexing saja. Artinya kita memakai Sosblog dan blog network kita untuk sebagai backlink ke money site kita dan sebagai indexing. Artinya jika memang indeks Sosblog ataupun blog network pasien yang lama, kita backlink to backlink antar si Sosblog pun tidak masalah. Tapi yang jadi tujuannya yang kita submit bukan si link asli kita lagi, tapi misalkan dari blogspot.com, dari wordpress.com, artinya dari berbagai macam tipe backlink. Nah, di sini saya contohkan tipe backlink itu kan ada banyak, kayak ini yang saya ketahui. Misalkan social bookmarking dari yang lain, populerkan Reddit dan seterusnya sampai bawah sini redirect. Nah, artinya pada saat pertama kali boleh saja menggunakan ini, tapi besok-besoknya ingat jangan pernah lagi. Terus yang kedua, jadikan ini backlink to backlink dan indexing tadi ini. Kenapa nggak boleh melakukan cara yang pertama? Karena ya selain belajar dari pengalaman tadi, Sosbox Drake sendiri kita melakukan optimasi di Sosbox Drake. Saya contohkan itu ini ya, waste loss program. Jika kita submit link asli, kemudian kita taruh lagi link deskripsinya,
Ini akan menjadi backlink yang double. Double artinya di sini ada di judul posting ini sendiri, si URL base program kita dapat backlink. Untuk homepage-nya memang Dict ini bagus, defaultnya no follow ya, jadi bagus. Tapi untuk untuk si kalau kita taruh link di sini dia do follow, tapi dapat backlinknya bukan dari sini aja, bukan dari URL yang kita submit aja, melainkan ada dari namanya di sini ada kita otomatis kategori internet. Di sini pun kita dapat backlink dari URL sini. Terus dari tag-tagnya pun kita dapat backlink. Lihat saja teman-teman, dari tag saya contohkan di sini, misalkan ini submit dari tag diet, roti, internet, program. Nah di sini artinya dengan kita submit satu link saja dapat backlink dari bisa sampai 5 atau 6 URL dari domain yang sama. Nah tapi efeknya mungkin kalau hanya sekali itu tidak masalah, cuman kalau sudah banyak berlebihan artinya itu mungkin bukan mungkin lagi, tapi pasti dilarang oleh Google. Karena Google sendiri sekarang semakin gila. Terus yang kedua saya akan menjelaskan, tapi ingat dulu poin yang pertama nih ya, submit pertama kali link asli nggak masalah. Terus untuk hari-hari berikutnya dan seterusnya gunakanlah berbagai macam tipe backlink seperti yang di sini dengan cara dan teknik SEO yang mungkin nanti lain waktu saya jelaskan. Yang pasti dia variasi anchor teksnya yang utama. Terus yang kedua saya akan jelaskan tentang IP address. Maksudnya bukan IP address, tapi tentang tentang IP. Jadi Google ini, kalau perkiraan saya sih, pendapat saya pribadi, kenapa kita dapat surat unnatural inbound link, karena itu tadi Google mungkin robotnya itu mendeteksi dari IP kita ya, dari IP host, IP backlink yang masuk ke situs kita. Nah, saya contohkan di sini, kemarin saya optimasi blog baru ya, ini kontes blogger Lampung kecil-kecilan. Nah, dan hasilnya ketika saya submit ke SBJOS menggunakan link asli, karena itu blog baru dan tidak masalah, dan saya pun hanya sekali submit. Jadi di alamat si SBJOS sendiri ada dua network ID ya. Yang pertama yang di sini 3895253, terus yang kedua di sini 3899255. Nah inilah yang berpengaruh mungkin Google ngebaca si dianya. Jadi jika kita taruh backlink di sini berulang kali, artinya lebih dari satu kali, mungkin pengaruhnya yang kita kena surat kemarin ada di sini ya. Jadi datang dari backlink ini lagi dengan IP-nya lagi, ini lagi. Nah, si network ID ini sendiri di bawahnya ini menggunakan ya kelas yang sama, cuman mereka bagi lagi aja di kelompok-kelompoknya yang dinamakan apa sih, unique root domain. Mungkin yang hanya dua unique root domain, hanya dua ini aja ya, yang atas sama yang bawah tadi. Tapi ini dibagi kelas-kelasnya lagi, mungkin sama orang hostingnya baca sendiri ya tentang pengertian IP segala macam. Nah terus backlink misalkan dari Blogspot, saya pernah tanya itu di grup, kenapa hasilnya backlink Blogspot itu ada banyak IP. Ternyata jawabannya ini sudah ada ya teman-teman. Jadi Google sendiri punya banyak IP ya di Blogspot, blogger.com atau blogspot.com ada sekitar tuh 2, 3, 4, ada sekitar 10 atau 12 ini. Nah, jadi di sini IP Google sebenarnya. Tapi yang saya lihat pada kasusnya adalah IP Google yang sebenarnya adalah IP Google yang di bawah sini. Artinya dia masih dalam kelas yang sama, hanya saja beda dalam network ID yang sama, hanya saja beda di pengelompokannya. Jadi ujungnya ini ya 34, 36, 35.
karena saya pernah mendapatkan kasus seperti itu dan saya lihat di data Alhub saya ya yang premium. Terus kenapa bisa berbeda dan gimana caranya? Yang pasti saya sendiri kalau mengulangin lagi mungkin nggak tahu ya, bukan nggak tahu, maksudnya nggak tahu cara pasti. Yang pasti kemarin tuh saya pakai proxy, terus di akun blogspotnya beda Gmail, terus kalau mau nyepam tuh clear browser, clear internet, maksudnya clear modem, restart modem. Nah ketika itu saya pakai proxy lagi, nyepam lagi. Nah itulah hasilnya beda. Tapi yang membedakan jelasnya apa, beda akun atau beda, atau karena proxy atau kenapa, yang jelas saya belum tahu pastinya gitu. Terus yang terakhir, cara nyepamnya itu pakai proxy. Proxy ini sendiri tidak terlalu berpengaruh ya teman-teman. Artinya jika kita ingin membacklink suatu web dengan dalam jumlah besar, misalkan sehari 1000 link atau ratusan link, nah itu kita wajib memakai proxy. Artinya apa? Proxy sendiri mengubah fungsinya, mungkin mengubah alamat IP internet asli kita menjadi alamat si mereka ini ya, proxy mereka ini mungkin dari USA atau Eropa. Jadi ketika kita melakukan backlink tadi dalam jumlah besar itu tidak masalah. Yang terpenting adalah unique domain yang berbeda-beda. Jadi ketika kita sudah pakai proxy, unique domain beda-beda, kita hajar backlink. Mungkin saya pernah sehari itu 300-an link dan sampai sekarang tidak bermasalah web tersebut atau blog tersebut ya. Jadi kuncinya mungkin di sini saja, cara yang ini. Intinya jika berbeda jika berbeda domain artinya otomatis berbeda IP. Tapi mungkin dalam network ID yang sama, yang paling bagus yang mana? Tentunya dalam network ID yang berbeda, tapi tetap saja sulit jika ingin mencari blog dengan root domain yang berbeda-beda, root IP yang berbeda-beda. Terus yang paling utama lagi, ingat untuk submit link asli tadi gunakan yang pertama ke money site, tidak masalah, ingat hanya sekali saja. Yang kedua, jadikan ini backlink to backlink dengan teknik cara SEO kalian masing-masing. Saya yakin dengan penggunaan macam-macam tipe backlink ini bisa ya, bisa baik high competitor ataupun low competitor pasti bisa nomor satu. Terus yang ini yang apa sih, yang kedua ya, teknik SEO itu sebenarnya menurut saya dua macam aja ya. Artinya cara pertama, dari semua tipe jenis backlink dihajar ke money site. Cara kedua, dari tipe backlink ke tipe backlink baru ke money site. Cuma dua ini aja. Cuma prakteknya mungkin banyak orang yang muter. Tapi untuk posisi sendiri ini tidak masalah yang di atas yang mana gitu. Yang menurut kita bagus saja, mempunyai PA dan DA tinggi segala macam itu. Nah itulah. Tapi ya tekniknya SEO itu ya cuma dua ini aja menurut saya. Terus soal spam kemarin saya juga tanya soal sama hostingnya. Jadi penasaran ya, karena mungkin saya juga ngerasa bersalah apa karena SBJOS atau apa. Jadi saya tanya apakah IP si root kita, server SBJOS ini kena spam atau terindeksi spam. Jadi mereka pun balas dengan bijak ya. Artinya mereka jelaskan di sini IP server Anda tidak memiliki spam. Anda link berasal dari situs web Anda yang Google lain yang Anda hapus. Di sini silakan Anda baca sendiri ya.
Poin terakhirnya adalah sekali lagi ini tidak ada hubungannya dengan server atau alamat IP, dan ini yang menjawab adalah owner atau sekaligus administrator pakarnya ya, si Oscar. Jadi sama sekali kita yang dapat surat itu sama sekali tidak berhubungan dengan alamat IP server yang mungkin perkiraan teman-teman adalah sudah terinfeksi spam. Sebenarnya tidak, yang salah hanya cara kita aja sih sebenarnya. Jadi karena kita terlalu bernafsu nyepam pada link yang sama, sedangkan kita masukin satu link yang sama aja bisa mendapatkan dasar dari berapa URL ini, 1, 2, 3, 4, 5, dari 5 URL dari domain yang sama gitu. Jadi itu aja teman-teman untuk sementara ini. Ya udah, cukup sekian, terima kasih. Lain waktu saya akan berikan tutorial video lainnya. Terima kasih.